Saudara, Balai Harta Peninggalan Kota Makassar hari ini mengadakan sosialisasi terkait seperti apa kehadiran Balai Harta Peninggalan dalam mengelola uang tak bertuan dengan tema peran Balai Harta Peninggalan dalam mengurus transfer dana yang pemiliknya tidak diketahui keberadaannya. Sosialisasi ini sendiri akan berlangsung selama 1 hari yang dimulai sejak pagi hingga sore nanti. Lalu seperti apa sosialisasi yang akan berlangsung hari ini? Berikut liputannya untuk Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini walaupun cuacanya sedang bergejolak, lagi hujan di depan, ya patut kita syukuri. Moga-moga hujan ini hujan berkah buat kita semua. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Divisi Pelayanan Hukum. Kami hormati pejabat tinggi Pratama Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan dasar kegiatan ini. Yang pertama, dasar kegiatan 1, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya. 2, DIPA Balai Harta Peninggalan Makassar, program layanan AHUT tahun anggaran 2021. Maksud dan tujuan kegiatan ini diselenggarakan dengan maksud untuk menyebarluaskan informasi tentang tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan, khususnya dalam hal transfer dana serta hubungan kerja Balai Harta Peninggalan dan lembaga jasa keuangan atau perbankan. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah peningkatan layanan yang berkaitan dengan transfer dana serta peningkatan efektivitas tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan dalam hubungannya terhadap pihak lembaga jasa keuangan. Tempat dan waktu kegiatan sosialisasi ini, kegiatan sosialisasi kehadiran Balai Harta Peninggalan dalam rangka mengelola uang tak bertuan diselenggarakan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Selasa 7 Desember 2021 di Hotel Gamara dengan mengangkat tema peran Balai Harta Peninggalan dalam mengurus transfer dana yang pemiliknya tidak diketahui keberadaannya. Materi dan metode kegiatan meliputi 1, materi, tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan serta korelasi hubungan kerja dengan instansi terkait. 2, kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam undang-undang transfer dana. Metode ceramah dan pemaparan materi. Kedua, tanya jawab dan diskusi. Narasumber terdiri atas 1, Bapak Insinyur Haji Edi Hadian KMBA, Ketua Badan Pengurus Asosiasi Penyelenggara Pengiriman Uang Indonesia. Kedua, Dr. Efrain Tanah SHMH, anggota Teknis Hukum Balai Harta Peninggalan Makassar. Peserta kegiatan sebanyak 70 orang melibatkan pihak kejaksaan dan lembaga jasa keuangan perbankan di Kota Makassar. Selanjutnya, atas nama panitia pelaksana, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Kepala Kantor Wilayah, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Divisi Pelayanan Hukum,
atas kehadirannya hadir sekaligus untuk membuka kegiatan ini. Dan atas nama panitia pelaksana, kami mohon maaf apabila penyelenggaraan kegiatan ini ada yang tidak berkenan di hati bapak-bapak, ibu-ibu semua. Terima kasih. Demikian laporan kami. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami banggakan para peserta dan yang kami banggakan yang terhormat para narasumber. Di sini tadi saya ngobrol dengan Bapak Insinyur. Permohonan maaf dari Bapak Kakanwil karena beliaunya ada mau pengambilan gambar Pak untuk menyongsong hari HAM sedunia tanggal 10 Desember. Saya pun harus ke sana setelah ini harus pakai baju khas Makassar dan harus statement dengan bahasa daerah. Balai Harta Peninggalan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 tentang organisasi Kemenkumham merupakan struktur yang di bawah divisi pelayanan hukum. Bukan kebetulan divisinya ada di saya dan ada di bawah, tapi secara teknis melaksanakan tugas Balai Harta Peninggalan itu ada di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Di Indonesia ada 5 Balai Harta Peninggalan. Balai Harta Peninggalan Jakarta, wilayah kerjanya mencakup 8 provinsi. Wilayah DKI, Jakarta, Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jambi, dan Kalimantan Barat. Ada Balai Harta Peninggalan di Surabaya, cakupannya ada 5 provinsi: Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara. Balai Harta di Semarang yang nomor 3, cakupannya ada 2 provinsi saja, yaitu Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Balai Harta Peninggalan Medan, cakupannya ada 6 wilayah provinsi: Sumatera Utara, Nakro Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, dan Kepulauan Riau. Di Balai Harta Makassar, Balai Harta Peninggalan Makassar lah yang cakupannya 13 provinsi dan terletak jauh sampai di Jayapura. Jadi di Makassar itu BHP-nya mencakup 13 provinsi. Fantastik, ini harus mengelola 13 provinsi dengan letak pulau yang khususnya di Indonesia Timur dan Tengah, yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Itulah tugasnya cakupan yurisdiksi dari Balai Harta Peninggalan Makassar. Memang Balai Harta Peninggalan itu dalam kedudukannya bank selaku kreditor. Perlu kami sampaikan bahwa Balai Harta Peninggalan merupakan kurator kepailitan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Bahkan Balai Harta Peninggalan merupakan satu-satunya kurator. Jadi senada kurator lain ya Pak ya. Ada di undang-undang ini ya. Kepailitan yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu masih eksis sampai sekarang. Kami sangat mengapresiasi segala upaya yang telah dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan Makassar melalui kegiatan sosialisasi layanan keperdataan dalam hal transfer dana yang mengangkat tema peran Balai Harta Peninggalan dalam mengurus transfer dana yang pemiliknya tidak diketahui keberadaan. Karena saya terima kasih, semangat Bapak Ibu semua. Sekali lagi mohon masukan. Akhir kata kami ucapkan selamat mengikuti kegiatan. Semoga bermanfaat tentunya bagi kita semua dan membawa kemaslahatan bagi kita semua dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.
kegiatan sosialisasi layanan kepada transfer dana di Makassar Selasa tanggal 7 Desember 2021 saya nyatakan dibuka secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan kepada Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terkait dengan instansi Balai Harta Peninggalan, saya cuma menambahkan sedikit. Balai Harta Peninggalan adalah salah satu unit pelaksana teknis Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dan secara teknis di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kepala Divisi Pelayanan Hukum Bapak Anggoro. Yang pertama adalah perwalian. Peran BHP di sini adalah sebagai wali pengawas. Seperti kita ketahui, tema kita adalah peran BHP. Peran BHP dalam mengurus transfer dana yang pemiliknya tidak diketahui keberadaannya. Nah, apa kaitannya dengan tugas fungsi BHP dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana? Apa yang menjadi kaitan dengan tugas fungsi dari Balai Harta Peninggalan? Nah, kita tunggu penjelasan dari Bapak narasumber kita untuk lebih jelasnya. Mari sama-sama kita simak paparan dari narasumber pertama kita. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia karena saya diberikan kesempatan untuk hadir di sini sama-sama Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan apa yang kami pahami, kami ketahui mengenai transfer dana, terkaitannya juga dengan BHP. Jadi mohon maaf, mungkin yang kami sampaikan adalah lebih banyak ke transfer dananya, karena alangkah baiknya sebelum kita bicara mengenai dana tidak bertuan, kita ketahui dulu aspek apa saja yang terkait dengan transfer dana. Karena banyak di antara kita termasuk di masyarakat sendiri, orang tahunya transfer dana itu transfer dana bank. Baik, kita mulai dulu dengan dasar hukumnya dulu, karena kita sebagai penyelenggara transfer dana, kebetulan kami sebagai ketua asosiasinya di Indonesia ini, atau organisasi namanya APPUI tadi sudah sebut. Jadi dasar hukum pertama adalah Undang-Undang Nomor 3 tadi juga disebut tentang transfer dana. Kemudian juga ada CB, ya, CB 1523 penyelenggaraan transfer dana, dan PPI 1910 tentang penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran selain bank dan penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank. Kemudian untuk penyelenggaraan misalnya e-money, ya, atau uang elektronik, lisensinya juga e-money. Untuk dompet elektronik itu juga lisensinya. Jadi masing-masing jasa itu punya satu lisensi, ya, masing-masing. Tetapi semenjak diberlakukannya PBI 2223, sekarang Bank Indonesia memberikan bundling, ya. Kebetulan kami yang terkait dengan transfer dana itu masuk di banding 1 dan banding 3. Sedangkan transfer dana ini Bapak ingin kami sampaikan bahwa sebenarnya ada 3, Pak. Ya. Jadi ada penyelenggara transfer dana domestik, ya, contohnya ya
Pos Indonesia lah yang paling gampang tiap hari kita lihat. Kemudian juga ada transfer dana yang melaksanakan incoming saja, Pak. Kebetulan perusahaan kami itu melaksanakan incoming saja, dan kami itu melayani incoming dari seluruh dunia, Pak, 200 negara. Jadi akibatnya apa ya? Kita itu ya terpaksa harus standby 24 jam karena sudah tidak ada namanya waktu itu, Pak. Waktu itu ya malam sini, waktu orang tidur di sana beroperasi, Pak. Kemudian sebaliknya, orang yang memiliki virtual account juga bisa kirim ke bank, bisa juga, ya kan? Selama mereka punya rekening di bank, mereka bisa kirim ke rekening mereka. Itu juga sekejap karena mereka umumnya menggunakan sistem. Ya, contohnya kita punya uang katakanlah punya uang di Tokopedia, karena uang didapat dari cashback misalnya. Wah, cashback saya cukup banyak nih. Saya ingin menguangkan, mereka bisa kirimkan dari cashback mereka, ya, dari virtual account mereka ke bank-bank yang mereka kehendaki. Itu juga bagian dari transfer dana. Jadi dana pengirim asal yang dalam 3 bulan atau 9 bulan sejak pengiriman tidak diambil, khususnya untuk layanan cash to cash Pos Indonesia, ya, sesuai dengan peraturan di internal Pos Indonesia, dana tersebut tidak bisa dicairkan. Jadi kalau di Pos Indonesia, kalau sudah lebih 1 bulan, ya, bukan 9 bulan, 1 bulan pun itu data sudah tidak ada di situ. Kalau Bapak kirim, ya Bapak cek sampai seminggu, 2 minggu, 3 minggu masih ada di sistem. Tapi kalau udah lebih 1 bulan, itu biasanya sudah susah. Apalagi 3 bulan, datanya sudah tidak ada, Pak. Ya, sudah tidak ada. Nah, menurut pengalaman kami, Pak, kalau data sudah tidak ada, ya kalau ada komplit kami juga nggak bisa ngapain karena kami ngecek di Pos Indonesia ada tracking, Pak, ada tracking. Jadi kalau misalnya sudah tidak ada di sistem, ya itu mestinya wah agak sulit untuk kita ketahui apakah dana itu sudah diambil karena tidak ada di sistem sudah tidak ada. Nah, sebelum saya mengakhiri ini, Pak, ini ada dulu juga pernah saya angkat waktu di Jakarta, Pak. Ini case yang menarik dan semalam kami juga berdiskusi dengan Pak, yaitu uang elektronik, Pak. Jadi uang elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara uang elektronik dalam berbagai pecahan uang. Karena uang elektronik ada 2, Pak. Satu berbasis kartu, ya Pak, ya, kartu, ya Bapak beli yang 100.000, 50.000, ya kan? Ada juga yang server base, ya, ada yang server base. Kalau server base Bapak bisa tambah saldo, tapi ada juga yang nggak bisa, Pak. Hanya seperti kayak voucher aja lah, voucher ini. Jadi kalau sudah selesai ya sudah selesai. Nah, dan sudah menjadi kebiasaan pengguna uang elektronik menyediakan saldo kecil dalam uang elektronik dan membeli uang elektronik baru dengan cara. Biasanya kalau udah itu langsung uang beli. Nah, karena kan uang elektronik itu di bawah PBI, di bawah Bank Indonesia, karena itu terkait dengan sistem pembayaran khususnya diatur. Jadi mereka itu tidak boleh menghimpun dana-dana itu dan paling tidak dana tersebut harus dilaporkan kepada Bank Indonesia sehingga kelanjutannya apakah itu harus diserahkan pada BHP atau bagaimana itu ya itu tergantung aturannya, kesepakatan saja. Tapi yang jelas uang itu ada uang tidak bertuan dan itu tidak kecil sebenarnya, Pak. Saya kira hanya itu yang bisa kami sampaikan. Jadi saya lebih senang kalau pada kesempatan ini kita lebih berdiskusi, Pak, ya, lebih ke diskusi 2 arah gitu sehingga pendalaman dari apa yang kami sampaikan bisa kita dapatkan bersama. Saya kira demikian kami akhiri paparan kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua ya. Ya, inilah materi yang Balai Harta Peninggalan coba bawakan. Tetapi saya kira tidak ada persoalan. Yang penting bagaimana selalu negara hadir untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan kita semua sebagai pemangku kewajiban punya tugas
untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Ternyata balai harta peninggalan itu suatu institusi yang sangat tua. Sudah ada sejak tahun 1624, di mana layanan jasa hukum balai harta peninggalan ini ya yang sudah tersedia namun tidak diketahui masyarakat. Ya, nanti kita lihat apa saja layanan jasa hukum itu. Kemudian pelayanan hukum yang dilakukan oleh BHP dipandang diskriminatif karena hanya melayani golongan tertentu yang tunjuk kepada BW saja. Ya, ini kalau dikatakan tunduk kepada BW saja, ya tentu orang-orang yang tidak tunduk, ya tidak berlaku untuk berarti BHP tidak melayani. Ini tidak ada dalam kata harta peninggalan, tetapi ini kewajiban kita semua untuk melaksanakan HAM. Pemangku kewajiban punya kewajiban untuk memenuhi HAM dalam hal pelayanan masyarakat. Nah, ini dia keterkaitan dengan pengadilan karena penetapan. Nah, dalam Undang-Undang 23 ini ada kata balai harta peninggalan. Di mana pasalnya? Nah, ini ada pasal 35. Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh balai harta peninggalan atau lembaga lain yang punya kewenangan untuk itu. Yang kedua, ayat 2, bahwa balai harta peninggalan atau lembaga lain sebagai yang dimaksud, ayat 1 bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak. Ayat ketiga, bahwa pengurusan harta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 harus mendapat penetapan. Inilah yang kami berhubungan dengan pengadilan. Jadi ketika terjadi perwalian, ada harta anak, ya, kemudian wali ingin mengelola, maka wali itu harus mendapat penetapan dulu. Dan penetapan ini dalam pasal 369 KUH Perdata, bahwa ketika sudah ditetapkan penetapan, salinan itu disampaikan ke balai harta peninggalan. Nah, kemudian kami melakukan tahap apa? Kami melakukan tahap penyumpahan dan pencatatan harta si anak. Walaupun ada penetapan, kalau tidak disumpah berarti itu belum sah. Sama ketika kita mendapat SK, tanpa kita dilantik itu kita belum bisa menduduki jabatan. Nah, pertanyaannya, harta anak ini di mana saja? Jangan sampai ada di perbankan. Sudah di bawah penetapan perwalian, lantas datang walinya mengambil uang itu dan sewenang dikeluarkan tanpa sepengetahuan pengawas. Inilah menjadi problem lagi. Jadi perbankan kita punya kaitan terhadap harta-harta anak yang dibawa perwalian. Tolong ya, perbankan minta saja keterangan kalau Anda dibawa perwalian apakah sudah disumpah oleh balai harta peninggalan. Kalau acara hari ini mengingat luas cakupan kinerja dan kerja TUSI dari BHP yang tidak hanya mengurusi harta-harta, ternyata ada penetapan waris, ahli waris, pengurusan anak yatim piatu, pengakuan sebagainya, dan pembukaan surat wasiat secara rahasia yang harus dibuka oleh di BHP, dan termasuk pengelolaan transfer dana yang sekarang dilakukan sosialisasi yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan. Ini adalah merupakan wujudan untuk memberi kepastian hukum terutama dalam pelayanan publik Balai Harta Peninggalan di Makassar. Jadi berbicara mengenai transfer dana, sebagaimana kita tahu bahwa transfer dana itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 2011, ya khususnya di pasal 37. Di sana menyebutkan apabila ada masalah dana di rekening yang tidak jelas pemiliknya, tentunya akan dikelola oleh BHP, tapi pakai prosedur sebenarnya. Jadi di dalam pasal 37 dikatakan bahwa dalam jangka 90 hari apabila ada rekening yang tidak jelas pemiliknya, maka pihak bank harus mengembalikan uang itu kepada penyetor pertama. Kalau pengirim dan penerima tidak mengklaim uang dana yang dikirim itu,
maka dalam jangka 90 hari itu diserahkan ke Balai Harta Peninggalan. Nah, tentu domainnya ini adalah bank dan non-bank yang melaksanakan transfer dana. Mereka punya kewajiban. Regulasi sudah mengatur bahwa 90 hari itu sudah diatur diserahkan ke balai, dan itu juga sudah ditunjang oleh peraturan Bank Indonesia. Baik saudara, itulah tadi sosialisasi yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan terkait seperti apa pengelolaan harta tak bertuan. Demikian perjumpaan kita pada pagi hari ini saudara. Saya Marnisha Fitriani mewakili rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.